keluarga sudah berembuk semua. Keluarga sudah berembuk semua. Besok itu pada zuhur itu fix dimakamkan di TPU Jeruk Purut. Karena memang istri beliau, Ibu Hera juga dimakamkan di sana, jadi satu yang lahan besok di sana. Jadi menunggu Desi, anak ketiganya beliau yang dari Amerika. Desi itu kemarin baru berangkat ke Amerika tanggal 28. Jadi besok pagi diperkirakan dia udah sampai di Jakarta. Gitu aja. Jadi soal fixnya bahwa besok dimakamkan di TPU Jeruk Purut. Gitu. Kalau sakitnya itu apa ya? Beliau ini kan orang pergerakan. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan sakitnya ya. Jadi dia setia pada visi dan ideologi, dia abaikan sakitnya. Nah dia baru memutuskan untuk masuk rawat itu kurang lebih 1 bulan yang lalu. Jadi gitu. Jadi begitu ciri-ciri orang pergerakan begitu. Dia nggak peduli dengan sakitnya. Dirawat di RSCM sejak kapan? Itu kurang satu bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu ya, lebih lah ya. Ya keterangannya sih jadi penyakit tua juga ya. Jadi kebetulan juga beliau dulu pernah sakit operasi, ya itu juga lalu kemudian seperti yang dijelaskan teman-teman semalam itu bahwa terdeteksi kanker, itu sebenarnya kanker pankreas ya. Itu. Jadi kami yakin kemarin itu waktu pemulihannya akan kembali ke rumah. Ternyata memang beliau dipanggil oleh Tuhan untuk selamanya. Yang mendampingi dia selama ini adalah anak dan menantu. Jadi pendampingnya itu keluarga terdekat semua, dan memang selama dia sakit itu betul-betul itu kesempatan beliau untuk dekat dengan keluarga, dengan cucunya. Itu sebenarnya. Maksudnya dengan kegiatannya, porsir dengan kegiatannya. Jadi gitu. Jadi ya dengan sakit ini kan pas 24 jam ya. Jadi gitu. Kalau waktu beliau belum merasa sakit itu kan mungkin hanya 8 jam, 9 jam. Ya saya yang hampir tiap tiap minggu pagi hari bahkan siang itu kadang kami ngopi di Liberica atau di belakang kolam renang ini, ya bicaranya tentang negara, cita-cita kemerdekaan, dan kemudian pikiran beliau itu tentang bagaimana menyelamatkan demokrasi. Itu kemudian bagaimana menyelamatkan jutaan orang yang terdalam kemiskinan. Dia sangat menyayangkan memang bagaimana negara ini yang kaya dengan sumber daya alam tapi rakyatnya masih banyak yang miskin. Itu aja. Kami dengan beberapa kawan-kawan, Bang Rizal ini guru politik kami, ini tempat kami ngaji politik, rumah ini terbuka untuk semuanya. Jadi hampir semua aktivis itu berhubungan dengan Bang Rizal. Jadi kamilah pengawal cita-cita Bang Rizal untuk melanjutkan visi beliau. Tidak terlalu ya. Sebelumnya ya masih dia terlalu, tapi dia istilahnya dia bilang jangan peduli dengan copras capres kan. Istilah dia itu copras capres karena memang beliau itu fokus pada visi dia bagaimana menyelamatkan demokrasi. Jadi memang beliau ini dia betul-betul dari mahasiswa, dia berjuang untuk demokrasi, dia berjuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, dan itu juga yang membuat beliau itu standar politiknya itu standar tokoh 45. Dia lebih mengedepankan integritas dan moral serta visi. Jadi dengan beliau itu bicaranya pikiran, visi. Jadi kalau yang berbeda visi pikiran atau yang merugikan rakyat pasti dia akan tampil dengan bahasa yang paham teman-teman itu kepret ya. Itu sebenarnya. Untuk 2024 ya Pak? Dia tidak ada pesan ini karena memang dia tidak terlalu peduli dengan pemilu 2004. Dia fokus pada soal bagaimana perubahan politik, itu aja sebenarnya. Ya dia udah banyak ngomong tentang itu ya. Terakhir kemarin di Rempang soal keadilan sosialnya. Itu perjalanan beliau terakhir itu ke Rempang ya. Ke Rempang itu betul-betul dia hadir karena memang masyarakatnya merindukan dia, lalu kemudian memang dia berpihak pada masyarakat kecil di sana. Jadi gitu. Dan dia tahu betul Rempang itu mau diapakan ke depannya, dia tahu betul. Soal itunya ya biasalah nafsu makan apa gitu ya. Itu aja sih, nafsu makan. Dan saya
dua minggu sebelum dia masuk rumah sakit itu saya dikasihkan 2 baju. Itu nah, 2 baju saya dikasih 2 baju tadi saya pakai waktu tidur. Jadi akhirnya baru saya tahu ini pesannya. Jadi gitu. Baju beliau yang dia kenakan. Dan kebetulan baju itu juga udah agak besar di dia, membesar. Itu aja. Dulu sekali operasi, lalu kemudian 2016 itu dia cek lagi di khusus ya, khusus. Jadi gitu. Itu aja sih. Jadi dia usia 69 tahun. Jadi gitu. Beliau meninggalkan 3 anak, 2 putri, 1 laki-laki dan 2 cucu. 2 di sini. Nah, di sini ada Dipo dan Dita. Yang lagi dari Amerika itu Daisy. Dia arsitek ya. Dia mengikuti jejak ibunya. Ibunya itu pelopor arsitektur minimalis Indonesia. Jadi dia di Amerika, arsitek di New York. Kemarin sudah ada pas pampres ke sini ya. Saya karangan bunga udah sampai, belum ada komunikasi sebesar ini. Kami sebagai keluarga, keluar rumah sifatnya ya menunggu bagaimana keadaan yang lainnya gitu. Jeruk purut, satu liang lahat dengan sang istri. Jadi betul-betul beliau sangat ya satu rumah lagi ya. Itu betul.